Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem thinking yang dengan analisis pelanggaran lalu lintas. Yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Andri Setiawan, dan anggota kelompok saya ada Denny Aji Pradana, Firda Daniel M, dan Stevian Huai Junior. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, materi pertama adalah apa itu sistem thinking. Sistem thinking adalah pandangan dunia dan proses dapat digunakan baik untuk pengembangan dan pemahaman sistem dan untuk pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Pertama, pemikiran sistem adalah pandangan bahwa sistem dan situasi masalah tidak dapat diatasi dengan mereduksi sistem menjadi bagian-bagian komponennya. Lalu ada yang kedua, berpikir sistem thinking adalah proses pendekatan yang teratur dan metodis untuk memahami situasi, masalah, dan mengidentifikasi solusi untuk masalah ini. Disiplin yang melihat fenomena secara keseluruhan dan menekankan kepada kerangka pikir berkaitan atau interconnectedness. Kedua, ada alat analisa untuk memahami sesuatu organisasi seperti perusahaan, pemerintahan, ekonomi, politik, sosial, dan ekologi, sehingga memberikan kemampuan manusia untuk melihat permasalahan yang kompleks. Materi yang kedua adalah berpikir secara sistem. Ciri-ciri berpikir secara sistem adalah yang pertama, memahami kompleksitasnya, detail, dinamik. Yang kedua, memahami hubungan dan putaran. Yang ketiga, memahami umpan balik. Yang keempat, memahami keseimbangan dan keterlambatan. Baiklah, materi kedua akan dijelaskan oleh Denny Aji Pradana. Waktu tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Andrean mengenai analisis pelanggaran lalu lintas. Latar belakang terjadinya pelanggaran lintas adalah terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara. Misalnya, tidak memperhatikan dan mentaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan. Next. Hasil analisis. Selama kurun waktu 2014 sampai 2018, jumlah kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,30% per tahun. Kenaikan pada jumlah kecelakaan ternyata diikuti pula oleh kenaikan pada jumlah korban meninggal dunia dan luka ringan, yaitu masing-masing sebesar 1,02% dan 4,44%. Namun, nilai kerugian material akibat kecelakaan mengalami penurunan rata-rata 3,83% per tahun. Berikut adalah data jumlah kecelakaan, korban, dan kerugian materi tahun 2018 sumber dari Kepolisian Republik Indonesia. Jumlah kecelakaan dari tahun 2014 sampai 2018 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 3,30%. Korban meninggal rata-rata dari tahun 2014 sampai 2018 meningkat sebesar 1,02%. Luka berat juga mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai 2018 rata-rata sebesar 16,08%. Luka ringan dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan pertumbuhan per tahun yaitu sebesar 4,44%. Kerugian materi mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai 2018 sebesar 3,83%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi terakhir akan dijelaskan oleh Firda Daniel. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang faktor penyebab kecelakaan, yaitu satu, minimnya pengetahuan mengenai peraturan, marka, dan rambu lalu lintas. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas, ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan daripada mengikuti seluruh prosedur. Selanjutnya ialah kesadaran manusia itu sendiri. Etika atau toleransi antar pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi, serta kepedulian pengguna jalan di jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti terciptanya keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas, sehingga mentalitas pengguna jalan merupakan suatu hal yang fundamental dalam mewujudkan situasi lalu lintas yang sangat baik. Selanjutnya ialah kendaraan yang digunakan sudah tidak layak atau melebihi ketentuan standar. Faktor kendaraan merupakan hal yang tidak kalah penting di dalam berlalu lintas, namun terkadang masyarakat kurang mempunyai rasa kepedulian terhadap keamanan berkendara. Hal ini terlihat dari bagaimana cara masyarakat merawat kendaraannya. Ya, sebagaimana yang kita tahu sekarang banyak pengguna kendaraan bermotor yang modif seperti rodanya itu tidak memenuhi standar. 4. Dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas atau bahkan orang tuanya sendiri. Kondisi ini sangatlah ironis bila seorang anak kelak mencontoh tindakan yang dia lihat di jalan raya setiap harinya. Selanjutnya, hanya patuh ketika ada polisi patroli atau melewati pos polisi. Ini juga menjadi kebiasaan yang buruk bagi rakyat Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur lalu lintas. Namun jika tidak ada, pengemudi itu berkemungkinan besar bisa melanggar rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya, memutar balikan ungkapan. Sering kita dengar peraturan dibuat untuk dilanggar. Ini sangat menyesatkan. Akan tetapi, untuk bagaimana ungkapan ini sangat melekat di hati orang Indonesia, sehingga sangat ingin menerapkannya. Selanjutnya, tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain. Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya, seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi roda 4 dan wajib memakai helm kaca spion tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari bagi roda 2. Namun, pada kenyataannya masih banyak pengendara yang mengabaikan hal itu semua. Selanjutnya, melanggar dengan berbagai alasan. Misalnya, saat sedang parkir, sebentar saja kok parkir di sini. Jadi, sebenarnya tempat itu bukan tempat parkir, tapi dengan alasan sebentar seperti itu, pengendara mengabaikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Selanjutnya, bisa damai ketika ditilang. Jadi, ini juga menjadi budaya Indonesia juga. Ketika pengendara motor melanggar, kalau bisa damai dalam tanda kutip, maka pengendara tersebut cenderung untuk damai, tidak mempertanggungjawabkan tindakannya di pengadilan. Setelah itu, selanjutnya ada kondisi jalan. Kondisi jalan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, seperti jalan rusak, kurangnya rambu lalu lintas. Akan tetapi, faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan. Dengan demikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi serta mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas. Seperti di daerah saya sendiri itu banyak beberapa kali terjadi kecelakaan karena jalan-jalan yang rusak, berlubang, atau berpasir. Selanjutnya yaitu di sini saya akan mencoba menjelaskan upaya atau solusi dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas. Upaya yang pertama yaitu upaya yang sedikit represif untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas.
Denda yang dijatuhkan saat diberlakukannya proses penilangan banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran yang dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang harusnya mengikuti prosedur, yakni dengan dikenai denda sebesar dan seberat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Selanjutnya yaitu sanksi berupa kewajiban untuk hadir di persidangan. Banyak orang pasti enggan untuk hadir di persidangan dan lebih memilih membayar denda. Untuk menghindari keengganan itu, memungkinkan pengendara agar lebih menjaga ketertiban dan keamanan dalam berlalu lintas. Selanjutnya, memberlakukan e-tilang. E-tilang di beberapa wilayah telah diterapkan. Bagi siapa saja yang melanggar aturan lalu lintas, mau tidak mau harus mengikuti prosedur sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, reinforcement sebagai upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran terhadap aturan lalu lintas seolah sudah menjadi kebiasaan sehari-hari oleh kebanyakan warga, sehingga harus diadakannya sebuah program untuk memotivasi warga sebagai upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memberikan reinforcement, yaitu penguatan yang membuat seseorang menghindari pelanggaran, seperti pemberian penghargaan tahunan pada warga yang taat lalu lintas di setiap daerah seluruh Indonesia, khususnya yang pada penduduk. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pengawasan melalui CCTV. Melakukan pengawasan dengan memasang CCTV untuk memantau identitas warga negara yang memiliki teladan saat berlalu lintas dan yang melanggar lalu lintas. Pemerintah desa, kabupaten kota, provinsi, dan pusat tidak boleh pasif. Mereka harus menjalin kerjasama sosial yang baik untuk memotivasi warga untuk tidak melakukan berbagai hal baik pelanggaran lalu lintas maupun lainnya sebagai contoh pelanggaran kewajiban warga negara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian presentasi kita pada hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berikutnya.